Radio Muslim Yogyakarta. Pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa pagi ini di pukul 8:21 waktu Indonesia Barat. Insya Allah akan kami hadirkan ke ruang dengar para pendengar sekalian, yakni program Ngopi Ngobrol Perkara Islam, yang insya Allah kembali dibersamai oleh Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullah Ta'ala. Sobat Muslim, insya Allah akan kita lanjutkan kembali mendengarkan hadis-hadis yang membicarakan seputar hati ya. Dan insya Allah akan kita dengarkan pembahasan tentang 3 kelompok penghuni surga. Dan insya Allah ada sesi tanya jawab seperti biasa. Kami persilakan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian, silakan sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama, seputar syariat. Silakan bisa disampaikan ke nomor interaktif 0823 2727 5333. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz di kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz Amrullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz jazakallahu khairan atas kehadirannya di studio Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Semoga antum demikian. Para pemirsa Radio Muslim juga demikian. Semoga Allah selalu menjaga, Allah memberikan kesehatan, memberikan kebaikan, dan memberikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh dan meninggalkan keburukan dan beristighfar apabila kita ada kesalahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang baik dan kita dimasukkan semuanya ke dalam jannahnya, dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Baik sobat muslim, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh Ustadz. Mari kita simak dan dengarkan sesi pertama. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Sahabat Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini di Radio Muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan amal soleh kepada kita, serta keistiqomahan dan husnul khatimah. Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis kali ini kita akan masuk pembahasan hadis yang ke-30 dari pembahasan kitab Arba'in Al-Qalbiyah. Hadis ini menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang masuk ke dalam jannah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diantara potongannya dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala dzata yaumin fi khutbatihi, bahwa Rasulullah SAW bersabda satu hari dalam khutbah beliau, Ahlul Jannah thalathah, penghuni surga itu ada 3. Dzu sultanin muqsid fatasaddaq muwaffaqun wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin likulli dhi qurba wa muslimin wa afifun muta'affifun dhu iyalin. Kata Nabi SAW satu hari dalam khutbah beliau, Ahlul Jannah thalathah, penduduk surga itu ada 3 model atau ada 3 kelompok. Dzu sultanin muqsid, orang yang punya kekuasaan dan dia adil. Mutasaddiq muwaffaq, dan dia bersedekah, dia berbuat kebaikan. Muwaffaq, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Model pertama atau kelompok pertama. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Seorang yang penyayang, raqiqul qalb, hatinya lembut pada setiap kerabat dan setiap muslim. Orang yang kedua. Wa afifun muta'affifun dhu iyal, dan orang yang menjaga diri dan berusaha menjaga kehormatan dirinya, dhu iyal, dan dia memiliki keluarga juga. Kelompok yang ketiga. Inilah 3 kelompok yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah khutbah, bahwa mereka adalah di antara ahlu jannah. Tanda-tanda atau sifat-sifat penghuni surga. Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini berkata dalam khutbahnya. Khutbah Nabi secara garis besar ada 2 macam.
Yang pertama, khutbah Nabi SAW dalam khutbah-khutbah yang disyariatkan, momen-momen yang disyariatkan untuk berkhutbah. Di antaranya Jumat, salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, salat istisqa, dan momen-momen yang lainnya yang memang di sana ada disyariatkan untuk berkhutbah. Yang kedua, khutbah Nabi SAW di momen-momen yang tidak disyariatkan berkhutbah, namun di sana ada dorongan atau ada latar belakang sehingga beliau berkhutbah. Adanya sebuah kasus misalnya, adanya sebuah hal yang harus dijelaskan kepada umat, turunnya wahyu dan lain sebagainya. Ini juga disebut dengan khutbah. Ya, ketika Nabi SAW ada sesuatu yang mesti dijelaskan, maka beliau berkhutbah. Dan yang seperti ini adalah sebuah hal yang baik untuk dilakukan wabil khusus oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, misalnya ketika ada suatu kejadian, dia sampaikan tentang kejadian tersebut. Ada musibah bencana, tanah longsor, maka kemudian dia berkhutbah setelah sholat mungkin, atau kapanpun juga, dia sampaikan kepada masyarakat agar banyak beristighfar kepada Allah dan tetap sabar misalnya. Atau ada momen, misalnya momen-momen yang mau masuk bulan Ramadan, dia mengingatkan agar seseorang betul-betul persiapan untuk bulan Ramadannya dan bertaubat kepada Allah. Ini juga momen kebaikan dan boleh disyariatkan untuk berkhutbah, menyampaikan nasihat di dalamnya kepada masyarakat umum. Ahlul jannah thalathah, kata Nabi, penduduk surga itu ada 3. 3 perkara ini adalah sebab, ya, sebab seseorang masuk ke dalam surga. Adapun sebab utama seseorang masuk ke dalam surga, aslinya bukan amal manusia apapun itu, tapi aslinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memasukkan ke surga. Orang itu nggak akan masuk surga dengan amalnya semata saja. Para sahabat bertanya, wala anta, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, qala wala ana illa ayataghamadani Allahu minhu birahmatin. Kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepadaku, meliputi aku dengan rahmatnya. Maka Masya Allah, Rasulullah saja tidak demikian. Bukan amal dengan amalan. Ya, karenanya nanti Nabi diantaranya hadis ini menjelaskan tentang amal-amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Begitu pula Allah menjelaskannya. Dan tentunya kita perlu untuk berusaha untuk menjalankan hal tersebut. Karena kita tidak tahu dari mana kita bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amal yang mana. Maka kita harus berusaha semaksimal kemampuan kita. Kenapa orang nggak bisa masuk surga dengan amalnya? Karena ini sulit sekali. Bayangkan, sederhana saja kita merenungkannya. Surga itu kekal abadi selama-lamanya. Kalau seseorang itu berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seumur hidupnya, dan ini tidak mungkin, karena orang itu pasti ada masa-masanya maksiat. Setidaknya dia punya waktu untuk belum balik, sehingga amalnya belum dicatat. Katakanlah ada orang yang dari lahir sampai mati berbuat kebaikan terus. 60-70 tahun dia berbuat kebaikan. Maka berapa lama surga yang dia dapatkan kalau sekedar dengan amal itu saja? 60-70 tahun juga. Walaupun kita katakan ini tidak mungkin, orang dari 0 tahun sampai meninggal, kalaupun dia berbuat kebaikan terus, ada yang gak ikhlasnya, ada berbuat maksiatnya, ada berbuat jahatnya. Porsinya dengan umur kita berbuat kebaikan mungkin entah berapa persen, kita tidak tahu. Yang diterima oleh Allah berapa persen, nggak tahu juga. Maka nggak mungkin, sulit, bahkan mustahil orang bisa masuk surga dengan jannahnya. Jannah Allah yang seperti itu kemuliaannya, kekal abadi selama-lamanya, dengan amal soleh kita yang sedikit. Tapi kita mesti beramal soleh, sehingga yang sedikit ini dilihat oleh Allah, diterima oleh Allah, dan Allah kembangkan, dan Allah merahmati kita dengan amal soleh yang sedikit ini, sehingga kita pun bisa masuk ke dalam jannah. Namun jangan juga kita meremehkan amal soleh. Maka jangan kita meremehkan amal soleh, kebaikan apapun, walaupun itu kelihatan kecil dan sederhana di mata kita. Maka itulah amal. Amal adalah sebab seseorang masuk ke dalam jannahnya. Kita perlu untuk sebab seseorang mendapatkan rahmatnya, dan rahmat Allah itulah yang memasukkan seseorang ke dalam surganya dan menjauhkan orang menjauhkan seseorang dari api neraka. Maka diantaranya 3 amal yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya yang menjadi poin dari hadis ini, wabil khusus poin nomor 2, yaitu orang yang lembut hatinya, orang yang penyayang kepada sesama, ya, sehingga dia menyayangi kerabatnya dan menyayangi kaum muslimin secara umum, berbuat baik dan bersikap lembut kepada mereka. Kelembutan hati ini membuat dia menyayangi kaum muslimin dan membuat dia berbuat kebaikan, dan akhirnya ini menjadi sebab dia menjadi ahlu jannah, menjadi penghuni surga. Nanti akan kita jelaskan, kita akan mulai dari yang pertama disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu Dzu sultanin muqsid fatasaddaq muwaffaq. Seorang yang memiliki kekuasaan adil, kemudian dia bersedekah dan dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzu sultan, seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Para ulama menjelaskan hadis ini dalam bentuk apapun juga. Tidak mesti seorang presiden, mungkin gubernur, mungkin wali kota, mungkin camat, mungkin lurah, mungkin RT, RW, dukuh, bahkan kepala keluarga, mungkin ketua takmir masjid, mungkin direktur sebuah perusahaan, mungkin manajer, mungkin supervisor. Intinya dia memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Memiliki kepemimpinan, kekuasaan, pengaruh, kewenangan terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Dengan catatan dia adil. Dia adil dan dia berbuat kebaikan. Maka inilah ahlu jannah. Dan ini berat. Sebagai seorang yang memiliki kepemimpinan dan kekuatan, dia memiliki kewenangan untuk mengatakan iya atau tidak. Bahkan dalam tanda kutip memiliki kewenangan dan kemampuan dan potensi untuk berbuat zalim mudah. Seorang pemimpin berbuat kezaliman mudah. Karena dia mesti ditaati, orang taat dengan dia, orang patuh dengan dia. Walaupun di sana ada hukum dan lain sebagainya, ketika dia berbuat pelanggaran hukum mungkin gak enak untuk menyentuhnya, untuk mengadilinya dan lain sebagainya. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Kenapa demikian? Karena kebaikan seorang pemimpin dalam bentuk keadilan kepemimpinan dia akan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Ya, kebaikan seorang presiden, kebaikan bagi, kalau di Indonesia mungkin 250 juta orang. Kebaikan bagi seorang gubernur, kebaikan bagi 8 juta orang, 10 juta orang, banyak sekali. Kebaikan bagi seorang wali kota, kebaikan bagi 1 juta orang, ratusan ribu orang. Ya. Kebaikan bagi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, keadilannya, keadilan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Keadilan dan kebaikan bagi seorang direktur perusahaan misalnya, maka kebaikan bagi ratusan, mungkin ribuan karyawannya, atau puluhan karyawannya. Begitulah. Ya. Maka pemimpin yang adil, kalau kita diberikan kesempatan untuk memimpin sesuatu, maka berbuat adillah. Dan jangan berbuat kezaliman. Dengan keadilan akan tegak kebaikan-kebaikan yang besar, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Bukan dalam urusan akhirat saja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, dia menjadi ahlu jannah. Tapi dalam urusan dunia juga tegak. Sebagaimana ketidakadilan dan kezaliman ini bisa merusak urusan dunia, urusan akhirat. Merusak urusan akhirat, jelas kezaliman akan berbuah kegelapan di hari kiamat. Merusak urusan dunia, pemimpin yang zalim akan rusak kepemimpinannya. Dan ini asbab yang ditempuh oleh siapapun juga, oleh hamba-hamba Allah. Maka Allah akan berikan musababnya, akan berikan efeknya. Kepemimpinan yang adil, hatta walaupun bahasanya, hatta walaupun dia orang kafir, dia akan memberikan efek yang baik bagi yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang zalim, hatta walaupun seorang muslim, dia akan memberikan efek yang buruk bagi yang dipimpinnya. Sama. Kalau api itu bisa membakar orang muslim, orang kafir juga. Orang muslim main-main api, kebakaran, tangannya sakit. Nabi Ibrahim kan enggak, Ustaz. Nabi Ibrahim mukjizat, berbeda. Orang kafir main-main api, kebakar, tangannya sakit. Allah jadikan keadilan itu sebab tegaknya kepemimpinan. Baiknya orang yang dipimpin, keadilan. Ya. Maka di sini disebutkan pemimpin yang adil. Ya.
dalam keputusannya memimpin. Bukan hanya adil, Nabi SAW mengatakan fatasaddaq, dia bersedekah, yang dia berbuat kebaikan. Jadi ada adil, ada zalim, kalau sebelah kiri istilahnya kuadran ya. Sebelah kiri ini ada zalim, ada adil di tengah-tengah. Di sebelah kanannya ada berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dia bukan hanya adil, bahkan dia berbuat kebaikan. Mungkin katakanlah dia harus memutuskan perkara dengan adil. Di sana ada korban, di sana ada pelaku. Tapi katakanlah di sana pelaku punya keluarga yang harus maka dia berikan kebaikan kepada keluarga tersebut. Walaupun sebagai hukuman dia harus dihukum dengan adil, tapi keluarganya diberikan kebaikan-kebaikan. Misalnya demikian, ditanggung keluarganya. Karena sang ayah ini harus masuk penjara atau dihukum. Ya. Maka begitulah pemimpin yang baik. Dia adil, bahkan dia berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Muwaffaq, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ada dua di sini, ada dua pendapat para ulama secara umum. Muwaffaq di sini dia mengatakan muwaffaq adalah jadi pemimpin yang diberi taufik oleh Allah, begitulah dia. Awalnya taufik dari Allah. Maka dia bisa berbuat adil dan dia bisa berbuat ihsan, berbuat kebaikan pada yang dipimpinnya. Atau yang dimaksud muwaffaq itu ujungnya, bukan di awal tapi ujung. Dengan dia berbuat adil dan dengan dia berbuat kebaikan kepada yang dipimpinnya, maka Allah pun memberikan dia taufik. Allah Ta'ala dua-duanya bisa. Kebaikan dia karena taufik dari Allah, dan ketika dia berbuat kebaikan tersebut, semakin bertambah taufik dan kebaikan dia. Muwaffaq, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan, untuk menjalankan lebih baik lagi, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, ya, menjalankan keistiqomahan dan seterusnya. Maka ini pemimpin yang adil. Maka kita mungkin bukan presiden, bukan camat, bukan lurah, bukan Pak RT, Pak RW, bukan gubernur misalnya. Tapi kalaupun ada di antara kita yang mendapatkan jabatan, maka berbuat adil lah. Demikian pula kita akan pemimpin adalah pemimpin bagi keluarga kita, tapi pemimpin bagi harta kita, maka berbuat adil lah dengan keluarga kita, dengan harta kita. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan poin yang kedua dan ketiga, penyayang, dan yang ketiga, orang yang afif muta'afif, orang yang menjaga diri sendiri dan muta'afif, berusaha untuk senantiasa menjaga diri ketika dalam kebutuhan. InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya tentang 3 orang yang masuk menjadi ahlul jannah. Disebutkan oleh Nabi SAW. Apakah masih berkumpul 3-3-nya? Kalau kita lihat di sini tidak. Salah satu kriteria itu, maka dia akan menjadi seorang yang ahlul jannah. Walaupun kriteria kedua ini dari satu sisi kebaikan hati inilah yang menyebabkan pemimpin adil karena kebaikan hatinya. Sebagaimana yang menyebabkan seseorang menjaga diri karena kebersihan hatinya. Dia tidak mau mengotori hati dia dengan perkara yang diharamkan, bahkan perkara yang dimakruhkan pun dia nggak mau. Maka dia akan menjaga diri dia dan berusaha menjaganya, berusaha menjaga kehormatan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Silahkan kita tanya jawab bagi yang tidak bisa, kita jawab, maka nanti bisa tanya kepada Ustaz yang lain atau kita cari jawaban dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Sobat Muslim, insya Allah saat lagi kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kami persilakan pertanyaan atau konsultasi bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Kita akan jeda sesaat dan dengarkan murotal. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا وسقاهم كان لكم جزاء مشكورا تنزيلا بحكم اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Radio Muslim Yogyakarta, pendidikan akidah, mendebarkan sunnah. Assalamualaikum Sobat Muslim, para pemirsa dan pendengar Radio Muslim dimanapun berada. Kembali lagi di channel YouTube Radio Muslim Jogja dan di siaran streaming www.radiomuslim.com. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua di program acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta, Hafizahullah Ta'ala.
Kita akan lanjutkan dengan membacakan pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa ya. Kami persilakan pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Baik Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kita terima dari pendengar. Betul. Baik. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ustadz, jika orang tua memerintahkan anaknya, yang mana kami berbeda agama, orang tua Nasrani, dan memerintahkan anaknya untuk mengantar ke gereja, apakah wajib taat Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Dalam hal ini tidak wajib untuk taat karena ketaatan kepada orang tua terikat dengan ketaatan kepada Allah, dan itu adalah bagian dari mengantarkan ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah adalah bagian dari ibadah, dan kita tidak boleh menyokong orang-orang non-muslim dalam ibadahnya ya. Maka dalam hal ini tidak wajib untuk taat kepada perintah dari orang tua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah ular itu boleh dimakan? Ada beberapa tempat yang menjual kuliner dari ular Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Tidak boleh. Daging ular di antara yang tidak boleh dimakan karena dia termasuk binatang yang buas ya, dia tidak boleh dimakan. Sehingga haram untuk memakan kuliner ular dalam bentuk apapun juga, sop ular, sate ular, ular bakar dan lain sebagainya. Karena dia tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita wisata alam mendaki gunung Ustadz? Dan bagaimana hukumnya kita mendirikan tenda di sekitar lingkungan tenda, yang mana tenda-tenda di sekitar sana sering terjadi campur baur Ustadz, dan kemungkaran lainnya. Apakah kita boleh berdampingan dengan mereka Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau bisa ambil tempat yang jauh, dia boleh. Orang naik gunung boleh, bikin tenda di gunung boleh. Kalau dia bisa ambil tempat yang jauh, ambil tempat yang jauh. Khawatirnya kalau ada kemaksiatan seperti itu, ada apa-apa, kita juga terkena dampak dan efek dari maksiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, kita tahu bahwa kita dilarang ikut serta dalam hari raya atau adatnya orang kafir, namun bolehkah memanfaatkan diskon atau jual beli di momen tersebut karena harganya lebih murah Ustadz? Mohon penjelasan. Boleh memanfaatkan momen tersebut, momen diskon di jual beli tersebut, karena dia adalah diskon itu seperti hibah, ya, seperti hibah. Kalau yang punya toko adalah orang kafir, seakan-akan dia memberikan hibah, memberikan hadiah kepada orang-orang yang belanja di toko dia. Sehingga ini diperbolehkan menerima hadiah dari orang kafir selama tidak ada syarat-syarat. Misalnya kita harus pakai topi tertentu yang menunjukkan keagamaan dia, harus pakai jubah tertentu, harus berfoto di syiar-syiar agama mereka, maka ini nggak boleh. Tapi selama tidak ada syarat-syarat seperti itu, maka boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, mohon penjelasannya tentang amalan bulan Rajab dan adakah doa khusus ketika kita memasuki bulan ini Ustadz? Bulan Rajab adalah bulan di antara bulan-bulan haram. Bulan haram secara umum keburukan-keburukan di dalamnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebaikan-kebaikan juga akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tentang kebaikan-kebaikan boleh dikerjakan. Allah taala alam bisawab, tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab ini, baik sholat, puasa maupun dan lain sebagainya. Ada sebagian orang mengerjakan beberapa amalan-amalan khusus tapi tidak berdasarkan hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Ada pertanyaan Ustadz. Ustadz, tadi dijelaskan tentang besarnya tanggung jawab dari pemimpin. Namun Ustadz, bolehkah kita mengajukan diri menjadi pemimpin dalam suatu kelompok atau perusahaan jika kita merasa memiliki skill dan kemampuan Ustadz? Mohon penjelasan. Hukum asalnya tidak. Ya, hukum asalnya tidak mengajukan diri sebagai pemimpin. Namun jika ada maslahat yang begitu besar atau mudarat yang besar juga kalau kita tidak mengajukan. Misalnya kita tahu orang-orang yang mengajukan adalah orang-orang yang punya integritas yang buruk misalnya,
orang suka berdusta, orang yang suka berbuat kezaliman, dan kita tahu demikian dan kita bisa melakukannya, maka misalnya juga kalau kita punya sebuah ilmu, yang dengan kita punya ilmu tersebut kita mengajukan misalnya akan menyelamatkan perusahaan itu dari kebangkrutan, dari keburukan besar, maka boleh, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan diri menjadi pemimpin karena beliau memiliki ilmu di dalamnya dan beliau paham bagaimana apa yang akan terjadi karena beliau nabi yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyunya. Kemudian beliau pun paham tentang bagaimana mengelola keuangan dan perbendaharaan dengan baik, maka beliau mengajukan diri sebagai pejabat ketika itu. Maka seperti itu, hukum asalnya tidak boleh ya meminta jabatan, meminta kepemimpinan, tapi ketika tadi kita melihat ada maslahat besar atau ada mudarat besar yang bisa terhindarkan apabila kita masuk di situ, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai kita akhirnya menjilat atasan, menginjak orang, berkata dengan kata-kata bohong tentang orang lain misalnya. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru saja bergabung, selamat datang. Kita ada di program Ngobrol Perkara Islam bersama Ustadz Amrullah Akadinta Hafizahullah Ta'ala di sesi Tanya Jawab. Kami persilakan para pendengar, pemirsa sekalian bisa sampaikan pertanyaan. Bagi yang memiliki suatu untuk dikonsultasikan seputar agama, silakan bisa disampaikan ke nomor 0823 2727 5333. Insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz di kesempatan pagi ini. Baik, selanjutnya Ustadz, apakah menyalahkan keadaan ekonomi yang tidak baik di sebuah negara atau wilayah kepada pemerintah yang berkuasa ini, apakah termasuk tidak menghormati pemimpin Ustadz, dan bagaimana sikap yang seperti ini berdasarkan syariat? Mohon penjelasannya Ustadz. Gimana? Diulangi. Baik, apakah menyalahkan keadaan ekonomi atau keadaan wilayah yang tidak baik di sebuah negara atau wilayah kepada pemerintah, ini termasuk tidak menghormati pemimpin, dan bagaimana pandangan menurut syariat sikap yang seperti ini Ustaz? Menyalahkan keadaan atau kondisi atau sesuatu yang kalau dia memang betul-betul sebagai sebab, maka hukum asalnya dia diperbolehkan. Misalnya sebuah kebijakan akan membuat keburukan. Secara sebab dia berdampak keburukan bagi rakyat misalnya. Maka kita menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak benar. Kebijakan ini kebijakan yang bahkan mungkin katakanlah itu suatu yang melanggar syariat misalnya. Ya. Maka kita jelaskan ya tanpa kita menjatuhkan kehormatan pemimpin. Yang kita jelaskan bahwa dengan argumen-argumen bahwa ini tidak benar, apabila itu wabil khusus kebijakan tersebut melanggar syariat, syariat menetapkan seperti ini dan ini tidak benar. Apabila kebijakan tersebut sebenarnya tidak melanggar syariat tapi mungkin akan menambah keburukan bagi masyarakat misalnya, maka kita bisa diskusikan dan kita bisa nasihati kepada pemimpin untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tentunya dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum menempel iklan atau stiker usaha seperti misalnya umroh atau haji dan mungkin usaha-usaha lainnya di papan dinding pengumuman masjid Ustaz? Mohon penjelasan hukumnya Ustaz. Jangan ya, kalau tergantung di mana letak papan pengumuman masjid tersebut. Apabila papan pengumuman masjid tersebut masuk ke area masjid yang merupakan di situ area tempat sholat atau batas suci kalau sekarang, maka jangan, karena ini termasuk bagian dari jual beli di masjid. Walaupun itu nggak jual beli, tapi sarana menuju jual beli dengan adanya promosi-promosi tersebut. Ya, maka jangan. Dan ini ada larangan untuk jual beli di masjid. Termasuk tentunya diantaranya adalah sarana-sarana untuk jual beli. Termasuk di dalamnya promosi. Promosi macam-macam, berbagai macam usaha. Kecuali kalau itu dakwah gitu ya, misalnya promosi kajian, promosi mungkin lomba keagamaan gitu misalnya. Maka ini tidak masalah.
Tapi ketika promosi itu promosi usaha, promosi sesuatu yang sifatnya bisnis, maka jangan di dalam masjid. Apabila pengumuman tersebut di luar masjid maka boleh. Ya, karena tidak termasuk larangan jual beli di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Khairon atas jawabannya. Kita lihat lagi. Baik, ini ada pertanyaan tentang safar Ustadz. Ustadz, berapa batasan seseorang disebut safar? Misalnya dia dari Jogja kota ke Gunung Kidul, tapi dengan durasi menggunakan kendaraan itu perjalanannya 1 jam lebih. Dan dia juga jarang-jarang melakukan perjalanan tersebut. Apakah itu termasuk safar dan boleh menjamak sholat ketika itu, Ustadz? Safar, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana batasannya baik jarak maupun waktunya. Dalam hal jarak, demikian pula berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jarak itu adalah 80 km. Ada yang mengatakan dia sesuai uruf masyarakat, ada yang mengatakan uruf orang itu sendiri. Ya. Uruf orang itu sendiri, bagaimana kondisi dia ketika bersafar tersebut. Sebagian orang mungkin dari Gunung Kidul ke sini 1 jam biasa, karena dia sudah setiap hari bolak-balik karena pekerjaannya di sana. Dari sini ke Kulon Progo, ke bandara, mungkin setiap hari dia bekerja di sana. Tapi bagi sebagian orang tidak demikian. Sehingga berbeda-beda uruf dari masing-masing orang. Maka wallahu alam ini yang tepat, ya, kembali kepada uruf dari masing-masing orang tersebut dan kondisinya. Apakah perjalanan dia dari situ seperti orang safar? Orang safar itu bekal, dia butuh perbekalan, dia mungkin punya bekal khusus, punya pakaian khusus dan lain sebagainya, buat ganti baju dan lain sebagainya. Kalau memang demikian maka dia masuk safar. Tapi kalau tidak, walaupun dia tidak sering-sering melakukan seperti itu, maka itu bukanlah safar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Baik, sepertinya cukup sampai di sini ya. Waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 9. Sebagai penutup, Ustaz mohon diberikan kesimpulan dari pembahasan yang tadi kita bahas, Ustaz, dan juga mungkin ada evaluasi dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh pendengar. Silakan Ustaz. Nah, ahlul jannah masuk surga ini banyak sekali sebab-sebabnya. Artinya memang agama kita mengajarkan kepada kita banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Maka insya Allah mudah-mudahan kita akan kita dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan jalan ke jannah dengan apapun yang mungkin kita bisa lakukan, karena mungkin yang kita bisa lakukan bermacam-macam. Ada orang yang diangkat menjadi pemimpin, dari situ dia mungkin bisa menjadi pintu surga bagi dia. Ada orang yang diberikan harta banyak, dari hartanya mungkin. Ada orang yang diberikan masih ada orang tuanya, dari pintu itu mungkin. Ada orang yang diberikan kemampuan belajar dan mengajar, dari pintu itu mungkin dia bisa masuk ke dalam surga. Maka berlombalah kita sesuai dengan apa yang Allah bukakan bagi kita untuk menuju pintu jannah, sambil terus berdoa dan kita berbuat semaksimal mungkin kemampuan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja pagi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Demikian Sobat Muslim, semoga kajian yang kita dengarkan pagi ini Allah berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya, ilmu-ilmu yang baru saja kita dapatkan dan dengarkan. Insya Allah program Ngobrol Perkara Islam ini rutin setiap hari Rabu pagi mulai jam 8 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Radio Muslim Jogja. Sobat Muslim juga bisa dengarkan siaran 24 jam di siaran streaming www.radiomuslim.com. Ikuti terus siaran Radio Muslim Jogja. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.